Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Ceritaku kali ini berjudul Renggang Tulang Iga. Waktu itu tahun 2018, saat saya masih sekolah kelas 3 SMK di sebuah sekolah swasta. Kalau tanggalnya saya udah lupa, yang jelas itu Sabtu malam. Saat itu saya bersama 6 teman saya. Sebut saja namanya Rehan, Rafli, Aji, Asep, Aska, Faujan, dan saya. Sedang duduk-duduk di pinggir lapangan, yang kebetulan lapangan itu berada di pinggir jalan. Walaupun di pinggir jalan, tapi jalan tersebut sangat sepi dan jarang dilalui kendaraan. Mengingat jalan itu tidak mempunyai akses kemanapun selain ke sebuah desa kecil di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Awalnya kami asik-asik saja nongkrong, bernyanyi, bercanda, sampai pada pukul 1:15 malam. Tiba-tiba muncullah keanehan. Di tengah-tengah candaan saya dan teman-teman saya, tiba-tiba satu teman saya yang bernama Aji mendadak pingsan dan bangun lagi, tapi badannya menggeliat seperti ular. Saya dan teman saya sontak berusaha menyadarkan Aji, namun dia makin memberontak. Kami pun mencoba membaca doa-doa yang saya dan teman saya bisa. Selang berapa menit, akhirnya dia pun tersadar. Saat dia tersadar, saya pun berniat untuk mengambilkan air minum dan meminumkannya air tersebut kepada Aji, sekedar untuk menenangkan. Saya kira setelah itu tidak akan terjadi apa-apa lagi. Ternyata saya salah besar. Makin banyak keanehan yang terjadi pada malam itu. Setelah selesai memberikan minuman kepada Aji, saya dan teman-teman mencoba mencairkan suasana ketegangan yang ada. Akhirnya ketegangan tidak begitu terasa lagi, namun tidak berangsur lama. Tiba-tiba muncul sosok wanita berpakaian putih, berambut cukup panjang di ujung lapangan yang dikelilingi pohon kelapa sawit. Orang pertama yang melihat sosok itu adalah Faujan. Kata Faujan, "Itu apaan warna putih?" Tanya dia dengan wajah heran. "Sebelah mana, Jan?" kataku. "Itu di ujung dekat jalan kecil," kata Faujan. Singkat saja, saya dan teman-teman mulai menyadari akan sosok tersebut. Sosok tersebut pun seakan-akan memperhatikan kami dari kejauhan dan mulai bergerak perlahan ke arah kami. Saya dan teman-teman pun terus memperhatikan sosok tersebut yang semakin mendekat. Setelah sosok itu sampai di tengah-tengah lapangan, sosok itu pun menghilang secara tiba-tiba. Dan di saat sosok itu menghilang tiba-tiba, teman saya Aji kembali bertingkah aneh. Dia tertawa, padahal tidak ada yang melucu. Saya dan teman-teman bertanya kepada Aji, namun jawabannya hanya tertawa dan tertawa. Di situ saya dan teman-teman kembali mulai mencoba menyadarkan Aji. Akhirnya Aji pun tersadar. Setelah sadar, saya pun mengajak teman-teman untuk membawa Aji pulang ke rumah, supaya menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
Tapi di tengah perjalanan ke rumah saya, kami melewati pabrik minyak kelapa sawit yang sudah terbengkalai. Konon, dulu pabrik itu pernah terjadi insiden kebakaran dan sempat menelan korban. Aji pun kembali beraksi. Aji mendadak berontak dan ingin turun dari motor sambil menunjuk ke arah pabrik. Setelah terus-menerus menunjuk ke arah pabrik, Aji tiba-tiba berjalan perlahan ke arah ujung pabrik yang kebetulan di sana terdapat jurang yang cukup dalam. Konon di bawah jurang itu ada terowongan bawah tanah bekas peninggalan peperangan zaman dahulu. Saya juga kurang tahu benar apa tidaknya. Soalnya saya sendiri pun tidak pernah mengecek ke bawah. Takut karena jarang ada manusia beraktivitas di sekitaran pabrik situ. Singkat saja, saya dan teman-teman sontak menangkap Aji dan menahan supaya Aji tidak berjalan ke arah jurang tersebut. Tapi Aji malah berontak dan tetap ingin ke jurang itu. Saya dan teman saya pun memaksa Aji dan mengangkat paksa Aji untuk naik kembali ke atas motor. Setelah naik ke motor, saya pun langsung bergegas pergi ke rumah saya. Saat baru sampai rumah, ada salah satu teman saudara saya yang cukup akrab dengan saya. Sebut saja namanya Amar. Dia langsung berbicara dengan bahasa Sunda. Barudak balik mawar jurik siamah, yang artinya anak-anak pulang malah bawa hantu. Mengingat teman saudara saya yang bernama Amar itu memang bisa melihat hal-hal di luar nalar. Dia langsung datang membantu menurunkan Aji dan membantu membawa Aji masuk ke dalam. Saat sampai di dalam, orang tua saya pun berbicara seperti apa yang dibicarakan Amar kepada saya. Saya langsung disuruh mengambil bantal untuk menidurkan Aji, dan saya pun disuruh mengambil bawang di dapur. Tanpa banyak tanya, saya pun langsung pergi mengambil bawang tersebut. Setelah mengambil bawang itu, saya diperintah untuk memegang bawang tersebut dan meletakkan bawang tersebut ke telapak kaki Aji, dan secara bersamaan orang tua saya pun melakukan hal tersebut pada bagian belakang telinga Aji, dibarengi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Aji pun langsung bereaksi. Dia menangis dan menjerit. Dia langsung berbicara. "Ampun, panas, ampun," dengan raut wajah kesakitan. Orang tua saya langsung berbicara. "Dari mana kamu? Kenapa kamu mengganggu anak ini? Keluar kamu!" "Ya ampun, saya akan keluar," cakap Aji dengan raut wajah yang masih kesakitan. "Ya sudah, keluar sekarang," kata orang tuaku. Setelah itu, ternyata hantu itu mencoba mengelabui orang tua saya dengan cara berpura-pura keluar, padahal tidak. Orang tua saya pun kembali membacakan ayat-ayat Al-Quran, dibantu oleh Amar. Aji pun kembali menangis dan berontak. Langsung saja orang tua saya menyuruh saya dan teman-teman saya untuk memegang Aji supaya tidak lari. Sontak, saya pun dan teman-teman melakukan perintah yang orang tua saya perintahkan. Akhirnya dia menyerang dan dia janji bakalan keluar kalau diberi makan dan diberi kopi. Saya pun diperintahkan orang tua saya untuk membuatkan kopi dan memberi makanan kepada Aji. Setelah diberi makan dan kopi,
Aji pun mendadak tertidur. Saya bertanya kepada orang tua saya, mengapa Aji seperti ini? Orang tua saya menjawab, Aji ini orangnya, kalau orang Sunda biasa bilang, renggang tulang iga, atau mudah dirasuki makhluk halus. Pantas saja dari tadi dia kesurupan terus, cakapku dalam hati. Mungkin jika kalian punya kerabat orang Sunda, atau mungkin kalian orang Sunda, pasti mengerti apa yang dimaksud dengan renggang tulang iga. Setelah Aji tertidur, saya dan teman-teman sepakat untuk tidak tidur sampai pagi untuk berjaga-jaga, takut terjadi apa-apa. Saat pukul 2:45, Aji mendadak bangun dan ingin pulang ke rumah. Padahal rumahnya jauh dan dia tidak bawa kendaraan. Tanya saya, mau pulang sama siapa? Jawab Aji, sendiri. Rumahmu kan jauh, kata saya. Deket kok di situ, kata Aji. Pikiran saya langsung tertuju pada jurang yang berada di pabrik tua itu, karena jarak dari pabrik ke rumah saya tidak terlalu jauh. Saya dan teman-teman tidak membiarkan Aji keluar. Walaupun Aji memberontak, saya dan teman-teman berhasil mencegah Aji dan dia pun lanjut tidur. Saat itu tidak terjadi hal-hal aneh lagi sampai pagi. Namun keesokan harinya, saya dapat kabar dari Rafli yang rumahnya tidak jauh dari rumah Aji. Dia memberitahu bahwa Aji kembali kerasukan di rumahnya, tapi sekarang sudah sadar. Saya dan teman-teman berinisiatif untuk menjenguk Aji untuk memastikan kabarnya. Setelah sampai di rumah Aji, saya pun bertemu dengan orang tua Aji dan menanyakan keadaannya. Menurut orang tuanya, Aji sering keluar malam sendirian. Karena Aji terus-menerus seperti itu, akhirnya Aji dibawa entah kemana oleh orang tuanya, yang jelas ke tempat ruqyah untuk menyadarkan Aji. Setiap hari Jumat, Aji tidak masuk sekolah. Menurut penjelasan dari orang tuanya, setiap hari Jumat, Aji diruqyah sampai 1 bulan. Aji pun baru berhenti diruqyah karena sudah sembuh. Akhirnya semua pun berjalan kembali seperti biasa. Sekarang Aji sudah bekerja di daerah Bekasi sebagai karyawan swasta. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa ikutin terus cerita-cerita misteri dari saya selanjutnya ya di channel ini. Dadah!